Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan materi tentang penjelajahan samudra ke Nusantara. Saya Kayla akan membahas tentang penjelajahan samudra ke Nusantara oleh Portugis. Saya Khairun akan menjelaskan tentang imperialisme. Saya Salsabila akan menjelaskan latar belakang bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra. Saya Mazaya akan menjelaskan tentang masuknya Belanda ke Nusantara. Saya Chelsea akan menjelaskan masuknya kolonialisme. Saya Chandra akan menjelaskan masuknya Spanyol ke Indonesia. Saya Paul Prezim akan mengedit dan kamera. Saya misalnya Nugra Christian akan menjelaskan Inggris masuk ke Nusantara. Saya Sevanya akan menjelaskan tentang materi 3G. Latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Yang kedua, kota Konstantinopel merupakan pusat perdagangan antara dunia timur dan dunia barat, di mana Turki Ottoman merupakan tokoh utama dari dunia timur yang menjadikan negara-negara Eropa atau dunia barat ini kekurangan pasokan rempah-rempah. Yang ketiga, berkembangnya teknologi di bidang maritim seperti kapal-kapal besar, penggunaan kompas, penggunaan teropong yang digunakan sebagai alat sarana untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang keempat, adanya teori heliosentris di mana Nicolaus Copernicus berpendapat bahwa planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi, dalam teori ini kesimpulannya matahari merupakan pusat peredaran. Yang kelima, yaitu adanya bukti buku catatan Marco Polo yang berjudul The Travels of Marco Polo. Jadi di buku catatan ini dituliskan bahwa Marco Polo melakukan penjelajahan ke dunia timur pada sekitar akhir abad ke-12. Tujuan bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra. Yang pertama itu ada gold, yang kedua ada glory, dan yang ketiga ada gospel. Gold yaitu keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan. Contohnya itu berupa uang dan yang lain-lain. Yang kedua ada glory, keinginan untuk mendapatkan kejayaan maupun kekuasaan, seperti penjajahan yang dilakukan kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar daripada yang dia dapatkan. Yang ketiga yaitu ada gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani, yaitu menyebarkan agama Kristiani kepada orang-orang yang berada di Indonesia. Tetapi ketiga tujuan tersebut lebih dimiliki dan digelorakan oleh Portugis dan Spanyol. Penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa di berbagai belahan dunia dimulai dari penjajahan samudra, era penjajahan samudra atau the Age of Discovery. Berlangsung dari abad 15 hingga pertengahan abad 18. Penjajahan samudra memungkinkan bangsa Eropa berlayar ke benua lain. Pelayaran itu disusul dengan perdagangan hingga penjajahan serta berkembangnya kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah sejak jatuhnya Konstantinopel. Akhirnya kedua bangsa tersebut memutuskan untuk mencari jalan daerah ke daerah penghasil barang-barang yang mereka butuhkan termasuk rempah-rempah. Karena persaingan keduanya tidak bisa dihindari, akhirnya lahirlah perjanjian Tordesillas. Lewat perjanjian ini, Portugis dan Spanyol sepakat untuk membagi dunia menjadi dua bagian. Bagian barat menjadi kekuasaan Spanyol dan bagian timur menjadi kekuasaan Portugis. Oke, jadi saya di sini akan membahas tentang kronologi penjelajahan samudra oleh Portugis. Dari Portugis, orang pertama yang melakukan penjelajahan samudra adalah Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias bertujuan akhir di India. Ia berangkat dari Portugis namun sampai di Tanjung Harapan, Afrika Timur. Lalu perjalanan selanjutnya dilanjutkan oleh armada-armada yang lainnya. Dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama berhasil melalui Tanjung Harapan, lalu di Afrika Timur ia menemukan pedagang Arab dan India yang memberikannya informasi banyak tentang Asia.
Ekspedisi Portugis selanjutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka. Oleh karena itu, Portugis mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah dunia. Kedatangan bangsa Eropa ke Ternate diterima dengan baik oleh Raja Ternate dan rakyatnya, dan bangsa Portugis diperkenankan untuk berdagang dan membuat benteng yang diberi nama Sao Paulo. Demikianlah kronologi penjelajahan samudera oleh Portugis yang dilalui oleh Bartolomé Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Sejarah masuknya Spanyol ke Indonesia. Pada tahun 1521, dua kapal ekspedisi Spanyol sampai di Maluku. Mereka datang dari Filipina dalam pelayaran kembali ke Spanyol melalui Kalimantan Utara. Ketika itu, di Maluku sedang terjadi persaingan antara Ternate dan Tidore. Untuk mengimbangi kekuatan Ternate yang didukung Portugis, Spanyol mendukung Tidore. Keadaan ini mendapat protes dari Portugis karena dianggap melanggar perjanjian Saragossa tahun 1528. Selain itu, karena kalah kuat, persekutuan Tidore dan Spanyol dapat dilumpuhkan. Sejak tahun 1543, tidak ada lagi ekspedisi Spanyol ke Indonesia. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, kawasan Maluku hanya boleh dijelajahi Portugis, sedangkan Spanyol hanya sampai di Filipina. Sejarah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. Dan kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah. Rombongan Cornelis de Houtman sampai di Banten setahun setelahnya, atau 1596. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka. Namun, ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah setelah jatuhnya Konstantinopel Istanbul ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada era Sultan Mehmed II. Penjalanan bangsa Inggris ke Nusantara atau Indonesia, awalnya kedatangan Inggris ke Nusantara adalah saat rombongan yang dipimpin oleh Francis Drake tahun 1579 melakukan pelayaran menuju barat, yakni jalur yang sama dengan Magellan. Rombongan Drake berhasil melewati Samudra Pasifik dan melanjutkan perjalanan ke Filipina. Inggris akhirnya mendarat di Maluku dan mendapatkan izin memperoleh rempah-rempah yang dibutuhkan. Kolonialisme merupakan suatu istilah yang berasal dari kata kolonus yang artinya menguasai, atau dapat juga dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk menguasai wilayah tertentu yang berada di luar negaranya. Kolonialisme sudah berkembang sejak abad ke-15. Awalnya, bangsa Eropa menguasai seluruh wilayah yang memiliki kekuasaan, sistem politik, serta militer yang kuat. Namun beberapa abad kemudian terjadi pergolakan antar bangsa yang memiliki perbedaan kulturasi, budaya, kepercayaan, serta sifat dominasi yang menginginkan menguasai seluruh wilayah yang membuat peperangan tidak dapat dibendung lagi. Kemudian, ekonomi bangsa Eropa mengalami pemerosotan yang disebabkan oleh Imperium Barat, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Hal tersebut membuat bangsa Eropa membuat armada laut untuk menjelajahi samudra. Upaya tersebut membuat bangsa Eropa menemukan negara-negara penghasil kekayaan alam yang tinggi, namun belum memiliki sistem keamanan yang kuat. Hampir seluruh sumber daya alam Indonesia menjadi incaran bangsa asing sejak dulu. Rempah-rempah merupakan bahan pokok utama untuk dijadikan sebagai pengawet atau penghangat.
Oleh karena itu, bangsa Eropa saling bersaing untuk menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah, dan salah satu negaranya adalah Indonesia. Imperialisme merupakan kata dari imperator yang artinya memerintah. Imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad 19 yang dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya. Imperialisme berdasarkan waktunya. 1. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, Gold, Glory, dan Gospel. 2. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Imperialisme berdasarkan tujuan. 1. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. 2. Imperialisme ekonomi untuk menguasai sekitar perekonomian negara lain. 3. Imperialisme kebudayaan menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. 4. Imperialisme militer menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. 1. Imperialisme. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.